Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu rahmat wa bi fadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah yang keluar dari mulut seorang hamba yang beriman melainkan memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik hidayah serta inayahnya kita sama-sama kembali bisa melaksanakan salat Idul Adha berjamaah. Dengan harapan mudah-mudahan aktivitas ibadah yang kita laksanakan di pagi hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, uswatun hasanah, teladan terbaik sepanjang masa, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita mampu mengamalkan sunnah-sunnah Rasul dan kita berharap mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, khatib mengajak marilah kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah. Karena dengan takwa seseorang akan menggapai pintu kebahagiaan, bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Karena dengan takwa seseorang akan menggapai pintu keselamatan, selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Maka oleh karena itu hadirin, tidak ada bekal terbaik ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala melainkan kita berbekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian semua, sesungguhnya bekal terbaik adalah takwa. Hadirin sidang Jumat, hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah nyata suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu yang terdapat pada diri Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Di antara kebaikan-kebaikan semua para nabi, di antara keagungan para nabi dan rasul, ada dua nabi yang Allah lekatkan predikat uswatun hasanah pada diri mereka. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah lekatkan kedua nabi tersebut sebagai uswatun hasanah
seorang nabi yang memberikan contoh teladan terbaik bagi kita semua sebagai umatnya. Ada apa di balik itu hadirin? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an nama Nabi Ibrahim beserta keluarganya sebagai salah satu keluarga yang paling agung di mata Allah Subhanahu wa taala? Hal ini disebabkan karena Nabi Ibrahim dan keluarganya merupakan sosok manusia yang kecintaan kepada Allah melebihi kecintaannya kepada yang lain. Mereka buktikan rasa cintanya dengan tunduk patuh kepada Allah, mentaati segala perintah Allah, dan senantiasa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka buktikan rasa cintanya dengan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Mereka buktikan rasa cintanya dengan bersabar atas segala ujian yang Allah berikan kepada mereka. Mereka buktikan rasa cintanya dengan bertawakal atas segala keputusan yang Allah berikan kepada mereka. Nama Ibrahim Allah sebutkan sebanyak 69 kali di dalam Al-Quran, di dalam 24 surah Al-Quran. Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena dari sekian banyak para nabi dan rasul, sebanyak 19 nabi merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah satu-satunya nabi yang Allah lekatkan namanya bersanding dengan kekasihnya, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap salatnya, di setiap salawatnya, pada tahiyat akhir salat yang kita kerjakan. 3.400 tahun yang lalu Nabi Ibrahim hadir di muka bumi ini. Setiap rekam jejak beliau dan keluarganya Allah rekam dan abadikan di dalam Al-Quran, dan Allah tampakkan untuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang baik. Bukan hanya itu hadirin, Nabi Ibrahim diberikan julukan oleh Allah sebagai Khalilullah, kekasih Allah yang Allah sangat cintai dan sayangi, karena begitu tulusnya beliau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selayaknya keluarga pasangan suami istri, sudah barang tentu Sayyidina Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar sangat menginginkan kebaikan, sangat menginginkan kelahiran seorang anak dan keturunan. Keinginan tersebut terus diutarakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di setiap munajatnya, di setiap doa-doa beliau. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, duhai Tuhanku, anugerahkan aku keturunan yang saleh. Cukup lama Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah turunkan ayat fabasyarnahu bighulamin halim. Kami pun ijabah, memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim akan kelahiran seorang putra yang lemah lembut budi pekertinya, yaitu Sayyidina Ismail alaihissalam. Hari demi hari terus berlalu. Ismail yang kecil pun mulai beranjak dewasa. Sang ayah sedang dalam puncak kenikmatannya, di mana Ismail sudah bisa membantu ayahnya di dalam bekerja, di mana Ismail sudah mulai menemani ayahnya dalam perjalanan safarnya. Di tengah kenikmatan itu, tatkala sang anak sudah mulai dewasa, turun perintah Allah Subhanahu wa taala yang begitu berat, ujian yang luar biasa, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diminta untuk menyembelih putra yang dinantikan bertahun-tahun lamanya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fanzur madza tara. Tatkala Ismail mulai tumbuh dewasa, Ibrahim berkata kepada sang anak, duhai anakku sayang,
sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Maka apa pendapatmu, wahai anakku? Tanpa berpikir lama Nabi Ismail menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya kau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Akhirnya kedua nabi tersebut, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ikhlas menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ridha akan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama wa tallahu lil janin, ketika keduanya menerima perintah Allah, Nabi Ismail pun mulai dibaringkan untuk dieksekusi dan disembelih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Duhai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu, engkau taati perintahku, dan aku akan berikan balasan kebaikan-kebaikan kepadamu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu pelajaran yang ingin kami sampaikan dari kisah yang sering kita dengar setiap tahunnya, yaitu sebuah pelajaran yang lain dan tidak bukan adalah sunnatullah, ketetapan Allah yang berlaku sejak diciptakannya alam semesta ini sampai hari kiamat. Ketetapan apa itu? Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan tidak ada ujian yang Allah turunkan kepada hambanya kecuali Allah sedang mempersiapkan balasan-balasan kebaikan bagi siapapun yang menerima ujian itu dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan bagaimana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang luar biasa. Diminta Allah untuk menyembelih seorang anak yang dinantikan bertahun-tahun lamanya. Tahukah kita balasan yang Allah berikan? Yang pertama, wa fadainahu bidzibhin azim. Kami ganti Ismail dengan sembelihan hewan yang sangat besar. Tidak sekedar itu hadirin, persyariatan kurban berlaku sampai hari kiamat. Sejarah mencatatnya. Apakah itu balasan yang Allah berikan? Tentu juga tidak. Setelah Allah memuji Ibrahim dan Ibrahim berhasil, Allah anugerahkan seluruh nabi itu dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lahirlah setelahnya Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak lahirlah Nabi Ayyub, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihissalam. Dan dari keturunan Nabi Ismail lahirlah Nabi Hud, yang pada akhirnya lahirlah dari Nabi Ismail sebagai balasan kebaikan atas ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, kekasih kita semua, juru penyelamat kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lain merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Begitulah sunnatullah, begitulah ketetapan Allah. Setiap kesulitan, setiap kesusahan, setiap ujian pasti ada balasan kebaikan bagi siapa saja yang lurus dan menerimanya. Hadirin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi pelajaran buat kita semua, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah di dalam kebaikan. Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah wafatkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa karrim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la 'ayban illa satartahu wa la maridan illa shafaytahu wa la jahilan illa 'allamtahu wa la faqiran illa ghanaytahu wa la 'asiran illa yassartahu wa la mayitan illa rahimtahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi